Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau orang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungnya sendiri. Judul khotbah hari ini adalah Komunitas Oneness Sejati. Diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Rasul Paulus menekankan bahwa kita seharusnya menikmati kebebasan sejati dalam Yesus Kristus melalui kitab Galatia yang kita bahas setiap minggu. Rasul Paulus memproklamasikan kepada jemaat Galatia bahwa mereka seharusnya menghasilkan buah rohani sambil menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Allah. Dan jangan balik lagi ke kehidupan mereka di mana pada saat tidak percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kita dapat merangkum kebenaran rohani Rasul Paulus dengan dua kalimat. Jangan kenal lagi kuk perhambaan dan hiduplah oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup oleh Roh Kudus sambil menikmati kebebasan sejati, tidak mengenakan kuk perhambaan, kita dapat menghasilkan 9 aspek dari Roh Kudus dan dapat memberi pengaruh rohani. Kita bahas sampai di sini minggu lalu. Firman hari ini menekankan bahwa kehidupan yang dapat menghasilkan buah itu tidak dilaksanakan oleh sendiri, tetapi dapat diwujudkan oleh komunitas. Bertolong-tolonganlah menanggung bebannya. Komunitas Oneness Sejati akan dapat terbentuk ketika kita memiliki sikap rohani yang saling menanggung beban. Kita harus membuka mata rohani bahwa komunitas Injil tidak berusaha untuk menghasilkan buah sendirian, tetapi saling membantu kelemahan dan menghasilkan buah bersama-sama. Ada sebuah kasih tentang seorang penginjilan Sundar Singh di India. Awalnya dia menganiaya orang Kristen, tetapi dia bertobat dan menjalani kehidupan seorang penginjil. Suatu hari seorang pria mendaki gunung Himalaya dan melihat seorang pria yang jatuh pingsan di jalan karena kedinginan. Dan berpikir sejenak, lalu lewat saja dengan pikiran bahwa sulit bagi saya untuk menahan. Namun Sundar Singh yang mengikutinya tepat di belakangnya, mengangkatnya dan membawanya tanpa penundaan. Beberapa waktu berlalu, orang yang telah berpaling dari orang yang telah jatuh pingsan sudah meninggal dunia di sudut jalan karena kedinginan. Namun Sundar Singh masih hidup dengan berkeringat deras karena menggendong tetangganya. Kemudian dia baru menyadari satu kebenaran yang berharga, bahwa menyelamatkan orang lain adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita juga kadang berpikir bahwa kita pun merasa sulit untuk mempertahankan sendiri. Maka kita tidak dapat berpikir bahwa kita dapat membantu orang lain. Meskipun perkataan itu dianggap benar, tetapi itu adalah tipuan setan sepenuhnya. Sebaliknya kita harus menghancurkan kerangka itu. Jika kita menghancurkan kerangka yang berpusat pada diri sendiri dan kita pergi tempat di mana kita dapat menyelamatkan orang lain, itu akan menjadi jalan pintas rohani untuk bertumbuh iman kita.
Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi pengintai rohani, duta rohani, dan dokter rohani dengan hati Yesus Kristus yang menyelamatkan jiwa-jiwa dengan lepas dari berpusat pada diri sendiri. Pokok bahasan yang pertama adalah komunitas yang bertolong-tolongan menanggung beban. Dalam ayat 1 dan 2, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh remah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Pertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa untuk menjadi komunitas Oneness sejati, kita harus mendekati dari pandangan secara Injil. Secara khusus, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana kita dapat menangani kejahatan seseorang. Kejahatan tersebut berarti jatuh ke bawah. Paraponomati dalam bahasa Yunani itu bermakna tidak tepat sasaran. Ini tidak mengacu pada kejahatan umum, tetapi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan tanpa disadari oleh beberapa godaan karena kelemahan daging. Karena orang Kristen juga hidup dalam radang Kejadian pasal 3, ada kalanya mereka jatuh, baik sengaja maupun tidak sengaja, saat mereka menjalani kehidupan beriman mereka. Oleh sebab itu, tergantung tindakan orang di sekitar kita ketika masalah muncul, masa depan orang itu dan komunitas kita akan berbeda. Ciri-ciri orang yang memiliki kebiasaan ramah dari Kejadian pasal 3, kecenderungannya adalah menghakimi kesalahan orang lain. Jika kita mengkritik orang lain sesuai dengan emosi kita dengan mata hukum Taurat seperti orang Farisi, hubungan kita akan menjadi rusak. Akhirnya kesatuan, oneness kita hancur, dan orang itu akan terluka dan akan menjadi stagnan secara rohani. Ini adalah hal yang paling disukai setan. Apa maksud setan? Setan adalah si penuduh. Tugas utamanya adalah mengekspos dan mengutuk satu persatu hal-hal yang salah. Apa maksud iblis? Penipu, pendusta. Tugasnya utamanya adalah memisahkan orang dari sesamanya. Sehingga jika saudara berpikir itu menghancur oneness dalam situasi apapun, tolong berhenti. Jangan tertipu. Ketika seseorang melakukan kesalahan besar, Paulus memperbaiki kesalahan itu dengan hati remah lembut, supaya dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Apa itu hati yang remah lembut? Keremah lembutan adalah salah satu aspek dari buah Roh Kudus, seperti yang kita bahas pada Kopa minggu lalu. Keremah lembutan bukan dikendalikan oleh emosi diri kita, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika kita menghadapi satu jiwa, kita harus memahami dengan mata Injil dan hati Tuhan, bukan dengan perasaan atau emosi kita. Karena kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan hati yang begitu remah lembut, mereka akan mendapat kesempatan untuk perubahan dan pembaharuan. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beban di sini adalah baros dalam bahasa Yunani. Itu berarti kesukaran,
kesakitan, kesulitan yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Bagi saya itu tidak menjadi masalah besar, tetapi bagi orang lain bisa menjadi masalah besar. Dalam keadaan seperti itu, kita harus berbicara dengan hati-hati. Bagaimana Paulus mengajar kepada kita? Paulus menyuruh kita untuk berbagi beban. Bagikan rasa sakit mereka dan berikan kekuatan kepada mereka. Dalam Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dalam Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dalam 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Komunitas Injil tidak berjalan sendirian karena imannya baik. Penampilan komunitas sejati adalah berjalan bersama sambil saling membantu. Meski terlihat terlambat untuk berjalan bersama, pada akhirnya akan berbuah lebih banyak. Oleh sebab itu, kita sedang melakukan gerakan sekali lagi untuk orang yang lemah. Paulus berkata bahwa menjalani kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang memenuhi hukum Kristus. Dengan kata lain, hukum Kristus adalah kasih. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Setelah memenuhi semua persyaratan hukum, Yesus memberi kita hukum, yaitu kasih. Dengan kata lain, hukum Kristus adalah hukum hidup bersama dengan kasih Yesus Kristus. Prinsip bersama, with. Ini adalah hukum yang menyelamatkan baik diri sendiri maupun orang lain melalui hidup Yesus. Ada sebuah definisi akan kasih. Kasih adalah bersuka bersama dan bersuka cita sambil memberi. Ini adalah ekspresi yang sangat realistis tentang bagaimana kasih menjadi kasih sejati. Kita dapat menyebut kasih ini kasih secara Injil. Saya harap saudara dipenuhi dengan kasih Yesus Kristus. Sebenarnya tokoh-tokoh dari Roma pasal 16, mereka juga menjalani kehidupan seperti ini. Rasul Paulus menyebut nama mereka dan memberi nama julukan satu persatu. Feve, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea dengan memberi bantuan kepada banyak orang dan juga kepada Paulus. Priscilla dan Aquila adalah teman-teman sekerja Paulus yang mempertaruhkan nyawanya untuk penginjil Paulus. Gaius yang memberi tumpangan kepada Paulus. Bantuan, teman sekerja, dan yang memberi tumpangan, tiga kata tersebut mewakili kasih Yesus Kristus yang bersuka cita bersama dan bersuka cita saat memberi. Mereka menikmati berkat oneness sejati yang menanggung beban berat dengan sukacita dan saling membantu. Akibatnya mereka masuk ke dalam jawaban penginjilan Romawi.
Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat membentuk komunitas Injil dengan kasih Yesus Kristus untuk menginjili 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Pokok bahasan yang kedua adalah komunitas perjanjian yang memikul tanggungannya sendiri. Dalam ayat 3 sampai 5, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Paulus sedang berbicara tentang para legalis yang mencoba untuk menanamkan cara berpikir dengan hukum Taurat, bukan Injil, kepada jemaat Galatia pada saat itu. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Paulus menasihati mereka untuk memeriksa diri sendiri sebelum mengkritik orang lain. Tidak ada yang lebih bodoh dari itu ketika kita melihat orang yang jatuh dan menyombongkan diri bahwa kita sedang berdiri. Pada saat itu Rasul Paulus menyebutkan orang yang menipu diri sendiri jatuh ke dalam kesombongan sambil mengutuk kesalahan orang lain. Kita harus melihat fakta bahwa tidak ada musuh yang lebih besar daripada jatuh ke dalam kesombongan rohani dalam kehidupan beriman kita. Kesombongan rohani adalah keadaan berada dalam situasi di mana kita menipu diri sendiri, seperti yang Paulus katakan. Mereka pikir mereka baik-baik saja, tetapi pada kenyataannya mereka gagal. Karena standar mereka bukan firman Tuhan, tetapi diri mereka sendiri dalam Kejadian pasal 3. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dari Kejadian pasal 3 akhirnya akan mengakibatkan menara Babel sebagai hasil dari Kejadian pasal 11. Paulus mengatakan untuk melepaskan diri dari kehidupan ini. Dalam ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Dalam ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tanggungan adalah portion dalam bahasa Yunani. Tanggungan ini jauh lebih ringan daripada beban yaitu baros dalam bahasa Yunani. Secara umum ini mengacu pada tanggungan yang dibawa tentara ketika mereka berbaris maju. Itu adalah tanggungan yang cukup dapat dibawa sendiri. Secara rohani, tanggungan ini mengacu pada jabatan atau tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap jemaat. Menguji pekerjaannya sendiri, memikul tanggungannya sendiri berarti memeriksa apakah kita melakukan sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan dan tugas yang telah percayakan kepada kita. Dengan kata lain, jangan terganggu dengan membandingkan diri saudara dengan orang lain. Dan setialah pada jabatan yang diberikan kepada saudara. Ada jabatan yang Tuhan berikan kepada saudara pada tahun 2021. Memberikan jabatan setelah memilih seorang penata layan setiap tahun memiliki makna secara perjanjian untuk mencapai pertumbuhan rohani dan untuk memberikan berkat melalui jabatan itu. Tuhan memberi kita tujuan rohani untuk akan menerima jawaban selama 1 tahun. Karena COVID-19, saudara mungkin tidak memiliki tanggung jawab dalam jawaban saudara. Mungkin ada orang yang bahkan melupakan jabatan yang diterimanya. Namun, kita perlu memperbaiki sikap rohani kita
tahun 2021 tinggal 2 bulan lagi. Saya harap saudara berfokus pada jabatan saudara untuk menerima berkat perjanjian selama sisa waktu yang ada. Sehingga kiranya jabatan saudara dapat menjadi saluran berkat untuk mengalami penggenapan perjanjian Tuhan yang memuaskan kita. Sebagai kesimpulan, psikiater terkenal Paul Tournier berkata tentang kritik seperti ini. Kritik kita cukup beralasan, tetapi setan menggunakannya untuk menarik kita ke dalam kubunya. Itu kata yang sangat berarti. Setiap orang mengkritik dengan alasannya masing-masing, tetapi pada akhirnya mereka hanya tertipu oleh tipu daya setan. Dalam Roma 14 ayat 20, Rasul Paulus menekankan bahwa segala sesuatu yang saling mengkritik dan menghalangi kita untuk mencapai oneness merusakkan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita tidak boleh menjadi penghalang di sini. Kita harus menjadi platform untuk pekerjaan Allah yang menyelamatkan nyawa. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat membentuk komunitas oneness jati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sebagai summit penyembuhan di 237 negara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi kasih Yesus Kristus. Kiranya kami dapat menghasilkan aspek dari buah Roh Kudus dan kami dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain dengan kasih Yesus Kristus. Kiranya kami dapat membentuk komunitas Injil sejati dan komunitas oneness sejati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.